Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi terkait dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang kapal PT Pelni yang hendak melakukan perjalanan ke pelabuhan tujuan. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang belum tahu. Nah, bagi yang teman-teman belum tahu, mungkin informasi ini bisa memberikan referensi dan pengetahuan bagi teman-teman terkait dengan ketentuan dan persyaratan bagi calon penumpang kapal PT Pelni yang ingin melakukan perjalanan ke kota tujuan. Pertama, ternyata syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang kapal PT Pelni tidak hanya berlaku dari pelabuhan asal, melainkan juga berlaku ketika telah tiba di pelabuhan tujuan. Yang kedua, saya ingin mereview kembali ingatan kita terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang kapal PT Pelni dari pelabuhan asal. Yang pertama, calon penumpang harus memiliki KTP yang sah atau identitas lain yang sah, seperti kartu keluarga juga boleh. Yang kedua, teman-teman harus membuat dan harus menunjukkan rapid test hasil non reaktif kepada petugas Pelni yang berlaku selama 3 hari. Dan yang ketiga, beberapa pelabuhan dan mayoritas penumpang harus diwajibkan untuk melakukan atau membuat surat jalan dari pejabat setempat. Saya kasih contoh, katakanlah misalnya teman-teman tinggalnya di pedesaan, berarti teman-teman harus membuat surat keterangan di pejabat desa dan ditandatangani oleh kepala desa. Yang kedua, bila teman-teman tinggalnya di wilayah kelurahan, maka teman-teman harus pergi ke kantor lurah dan membuat surat keterangan jalan tersebut di kantor lurah tersebut, dan nantinya surat tersebut akan ditandatangani oleh pejabat kelurahan, yaitu lurah sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan ini. Nah, persyaratan terkait dengan calon penumpang yang menuju ke beberapa pelabuhan. Di sini ada pelabuhan tujuan Ambon, pelabuhan tujuan Banggai, pelabuhan tujuan Sorong, dan pelabuhan tujuan Bitung. Nah, persyaratan ini berlaku untuk KTP umum. Maksud dari KTP umum adalah, misal teman-teman dari pelabuhan asal Bau-Bau, kemudian ingin pergi ke pelabuhan tujuan Ambon, pemerintah kota Ambon tidak mewajibkan calon penumpang yang masuk ke daerah Ambon harus memiliki KTP Ambon. Jadi KTP-nya umum, boleh KTP asal, boleh KTP selain KTP tujuan Ambon maksudnya. Nah, pertama saya akan bahas mengenai persyaratan yang harus ditunjukkan oleh calon penumpang ketika masuk ke pelabuhan tujuan Ambon. Pertama, teman-teman harus mempunyai KTP yang sah atau kartu identitas lain yang sah, seperti kartu keluarga juga boleh. Yang kedua, teman-teman harus membuat dan menunjukkan surat rapid test hasil non reaktif yang berlaku aktif sampai di pelabuhan tujuan. Jadi surat yang teman-teman buat terkait dengan rapid test hasil non reaktif ini, ketika sampai di pelabuhan tujuan dia masih statusnya aktif, belum selesai masa aktifnya ya.
Yang ketiga adalah surat keterangan gugus COVID-19. Nah, teman-teman harus urus itu. Dan yang keempat, teman-teman wajib memiliki surat izin keluar masuk Kota Ambon. Nah, surat SIKM ini teman-teman boleh membuatnya, boleh mengurusnya di situs yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Ambon. Situsnya bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Nanti saya akan simpan di deskripsi videoku dan teman-teman bisa lihat di situ. Sebagai contoh, saya akan buka situsnya. Nah, ini adalah situs bila teman-teman ingin melakukan pengajuan surat masuk Kota Ambon. Nah, di sini ada dua form. Form pertama yaitu form berwarna biru, yaitu form surat keterangan keluar Kota Ambon. Form ini berlaku ketika ada calon penumpang yang berasal dari Kota Ambon ingin melakukan perjalanan ke luar Kota Ambon. Jadi harus menginput dengan cara mengetik nomor NIK di form yang berwarna biru dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua adalah surat keterangan masuk Kota Ambon yang berwarna oranye. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke Kota Ambon, teman-teman harus menginput nomor NIK di form yang berwarna orange dan mengikuti langkah-langkah berikutnya agar mendapatkan surat keterangan SIKM tadi. Nah, itu adalah salah satu contohnya untuk mendapatkan SIKM yang diharuskan dari pemerintah Kota Ambon. Yang berikutnya adalah pelabuhan tujuan Banggai. Bila teman-teman ingin melakukan perjalanan ke daerah Banggai atau ke pelabuhan Banggai, maka teman-teman diwajibkan untuk memiliki 3 hal. Pertama, KTP yang sah atau kartu identitas lain yang sah, seperti kartu keluarga. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai dan menunjukkan surat rapid test hasil non-reaktif dan berlaku aktif sampai di pelabuhan tujuan. Jadi upayakan hasil atau surat rapid test hasil non-reaktif yang teman-teman buat itu masih aktif ketika teman-teman sudah tiba di pelabuhan tujuan. Yang ketiga, teman-teman harus mempunyai surat keterangan gugus COVID-19. Yang ketiga adalah pelabuhan tujuan Sorong. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke kota atau pelabuhan tujuan Sorong, maka teman-teman diwajibkan atau diharuskan memiliki 4 hal. Pertama, teman-teman harus memiliki dan mempunyai serta menunjukkan kartu identitas KTP yang sah ataupun kartu identitas lainnya yang sah seperti kartu keluarga. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai surat rapid test hasil non-reaktif dan ini berlaku aktif sampai di pelabuhan tujuan. Yang ketiga, teman-teman harus mempunyai surat keterangan gugus COVID-19. Dan yang keempat, teman-teman harus memiliki surat izin masuk dari Satgas Satuan Petugas Kota Sorong. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa beberapa hari yang lalu pemerintah Kota Sorong telah mengeluarkan 1000 lebih belangko SIKM yang diperuntukkan bagi calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke keluar Kota Sorong dan bagi calon penumpang yang melakukan perjalanan atau masuk ke Kota Sorong. Yang terakhir adalah pelabuhan tujuan Bitung. Untuk syarat yang di pelabuhan tujuan Bitung sama dengan syarat yang ada di pelabuhan tujuan Banggai, yaitu 3. Saya sebutkan 1. Teman-teman harus memiliki KTP yang sah atau kartu identitas lain yang sah seperti kartu keluarga. Yang kedua, teman-teman harus membuat dan menunjukkan rapid test hasil non-reaktif berlaku aktif sampai di pelabuhan tujuan. Ingat ya teman-teman, untuk surat rapid test hasil non-reaktif ini harus aktif
ketika teman-teman masuk di pelabuhan tujuan. Harus masih aktif ketika teman-teman masuk di pelabuhan tujuan, supaya petugas di pelabuhan tujuan tersebut tidak memperlambat Anda untuk masuk di kota setempat. Yang ketiga adalah surat keterangan gugus COVID-19. Nah, itu tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke pelabuhan tujuan Ambon, pelabuhan tujuan Bagai, pelabuhan tujuan Sorong, dan pelabuhan tujuan Bitung. Nah, tambahannya ada di bawah keterangannya, yaitu keterangan tambahan ya. Pertama, untuk pelayanan pembelian tiket dilakukan 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi Anda tidak akan dilayani oleh petugas Pelni sebelum 7 hari masa keberangkatan. Yang kedua, pembelian tiket tidak dapat diwakili atau harus yang bersangkutan yang melakukan pembelian tiket. Maksudnya, bila teman-teman yang ingin melakukan perjalanan keluar kota atau keluar daerah, maka teman-teman yang harus melakukan pembelian tiket secara pribadi di loket pembelian tiket, tidak boleh diwakili oleh orang tua, kakak adik atau saudara, sepupu, kerabat, dan teman-teman. Jadi sudah fix untuk pembelian tiket tidak boleh diwakili oleh siapapun terkecuali yang bersangkutan sendiri yang melakukan pembelian tiket di loket tersebut. Baik, itu tadi beberapa syarat penumpang yang pemberlakuan KTP umum di 4 pelabuhan, yaitu pelabuhan tujuan Ambon, pelabuhan tujuan Banggai, pelabuhan tujuan Sorong, dan pelabuhan tujuan Bitung. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Bila teman-teman suka video ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe yang berwarna merah. Kemudian teman-teman like videonya dan share video ini agar informasi ini bisa tersebar di masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota. Oke, saya akhiri. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe video ini atau channel ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.